adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Kalau kamu teliti, ada banyak suara burung di sekitar saya. Betul sekali. Ini sengaja ya. Saya melakukan sebuah pembuatan konten di tengah alam yang mengandung suara yang juga bisa kamu nikmati. Jadi kalau kamu sedang dalam keadaan yang tidak baik, coba kamu tiru saya. Belajar untuk mendengarkan suara alam. Dan suara alam itu seperti apa? Semua yang ada di alam bebas itulah suara alam. Salah satunya adalah bunyi burung yang kamu juga dengar bersama saya. Indah kan? Nah, kali ini sambil kita mendengarkan suara burung yang indah untuk didengar, kita akan membahas sebuah topik yang ada kaitannya juga dengan keindahan hidup, tapi yang tertunda. Bener, teman-teman, coba deh, sadar gak sih Tuhan itu kan baik ya? Pernah gak kamu bertanya, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ya kok saya selalu menghadapi permasalahan hidup yang bikin saya sedih atau bahkan marah? Katanya Tuhan itu baik. Jawabannya sederhana, karena kebahagiaan kamu selalu tertunda. Kenapa bisa tertunda? Karena ada 1, 2, 3 hal yang di dalam diri kita, dalam diri kamu belum diperbaiki. Hal apa itu? Kita bahas ya. Jadi gini teman-teman, ini sebenarnya kembali terinspirasi dari kisah-kisah yang saya baca sendiri di aplikasi Quora ya. Jadi saya bacakan intinya. Ada orang yang selalu merasa bahwa maaf ya, orang tua itu menjadi musibah bagi mereka. Bukan karena anak ini durhaka, tapi ternyata permasalahannya adalah kedua orang tuanya ini sendiri pun tidak menginginkan dia sebagai seorang anak yang terlahir ke dunia. Sehingga bisa ditebak ya teman-teman apa yang terjadi. Yang terjadi adalah dia dengan orang tuanya tidak bisa akur sama sekali, karena dari kecil hingga dewasa mereka memperlakukan anaknya sendiri dengan perlakuan yang tidak pantas. Sehingga anak ini berkembang menjadi seorang pribadi yang maaf sekali tidak cinta dengan kedua orang tuanya. Bahkan ada perasaan dendam di dalam hatinya ketika mengingat perilaku kedua orang tuanya terdahulu. Nah sekarang dari sini saya ingin mengambil sebuah kesimpulan yang penting banget untuk saya sampaikan sama kamu. Dengerin deh. Teman-teman, rezeki kita itu hebat. Tapi sayangnya rezeki kamu itu terhambat. Terhambat oleh apa? Terhambat oleh kebencian yang masih ada dan bersarang di dalam batinmu. Saya ulangi ya, Tuhan itu kan baik, Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa kamu kok suka kayaknya bingung dengan masalah apapun yang hadir dalam hidup kamu? Dalam diri kamu, sadar atau tidak, kebahagiaannya tertunda karena ada rasa benci yang bersarang loh di dalam batin kamu yang secara sadar atau tidak sadar tidak bisa kamu maafkan. Teman-teman, setiap orang punya masalah ya. Setiap orang punya kekecewaan. Saya juga sama, setiap orang. Tapi kenapa kok ada orang yang kecewa tapi rezekinya baik-baik aja, sementara maaf nih, mungkin kayak kamu mengalami kekecewaan sih iya mas, tapi kok efeknya ke rezeki saya ya jadi seret, jodoh saya ya jadi susah. Kenapa ya? 1, kamu kecewa dan belum bisa memaafkan kekecewaan yang terjadi dalam hidupmu sendiri. Dan saya punya sebuah kabar yang mungkin mengagetkan kamu ya. Kebencian yang paling berdampak buruk bagi rezeki kita adalah kebencian terhadap orang terdekat. Titik. Saya ulangi. Kebencian yang paling berdampak buruk bagi rezeki kita itu adalah kebencian kepada orang-orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Betul, salah satunya adalah orang tua kita sendiri. Nah, sekarang saya jabarin dan saya jelaskan ya, supaya kamu jelas. Kenapa mas? Kenapa kebencian kepada orang terdekat, khususnya orang tua, itu yang menghambat rezeki saya paling berat dibandingkan kebencian saya kepada orang lain selain orang tua? Gini, kamu jujur ya. Jujur jawab dalam hati aja. Sadar nggak sih kalau kamu lagi benci sama orang yang nggak kamu kenal?
Gak enak sih, gak enak. Tapi bandingin deh, kalau kamu lagi benci maaf banget sama orang yang paling kamu kenal, paling kamu deket. Bener nggak rasa bencinya itu paling kerasa kalau kita maaf sedang benci banget sama perilaku orang yang sayangnya deket sama kita? Iya kan? Nah itu dia, semakin besar rasa benci di hati kita, semakin besar pula hambatan rezeki kita. Paham di situ? Masuk akal? Logis? Nah itu penjelasan secara ilmiahnya. Sekarang kamu sadar ya? Bagus. Nah sekarang kalau kita sudah sadar sampai di sini teman-teman, coba deh kita renungkan ya. Renungkan bersama dengan saya. Kamu nih maunya apa? Halo? Kita ini maunya bawa hidup kita sendiri ke arah mana sih teman-teman? Kita mau melihat ke depan atau terus-terusan mengingat-ingat hal buruk yang udah ada di belakang? Saya tahu, saya paham banget bahwa itu semua menyakitkan ya buat diri kamu. Paham saya. Tapi sekarang coba, kamu cinta nggak sih dengan diri kamu sendiri? Halo? Diri kamu cinta nggak dengan diri kamu sendiri? Kalau cinta itu harus ada buktinya loh. Apa bukti cinta kamu terhadap diri kamu sendiri? Betul. Bukti paling nyata kalau kamu cinta dengan dirimu sendiri adalah kamu mikirinnya fokus ke depan, bukan fokus ke belakang. Mentang-mentang itu menyakitkan, mentang-mentang itu parah buat kamu, bukan berarti dong harus kita pikirin terus. Kenapa? Dipikirin tidak membuat semuanya berubah lebih baik, bukan? Terus ngapain kita pikirin? Kan kurang kerjaan. Nah, sebentar. Saya tahu kamu mungkin akan bertanya, nggak gitu, Mas. Saya pikirin itu karena memang dulu itu menyakitkan bagi saya. Saya tahu saya harus memaafkan, tapi saya nggak bisa, Mas. Karena itu menyakitkan sekali buat hidup saya. Betul nggak? Benar, itu yang ada di benak kamu ketika saya bilang hal apapun yang ada kaitannya dengan kebencian kepada orang terdekat kamu. Susah ya buat maafin ya. Nah itulah gunanya kamu menonton video ini. Secara nyata, logis, masuk akal, saya akan mengajarkan bagaimana sih cara kita bisa memaafkan orang-orang yang membuat kita sorry banget nih, jadi kurang bisa memaafkan mereka dengan semestinya. Ada caranya, Mas? Ada. Sekarang coba kamu dengarkan, nanti pelan-pelan kamu praktekin ya, kalau kamu benar-benar cinta dengan diri kamu dan mau fokus ke masa depan. Oke? Bisa? Bisa kalau mau. Gini caranya. Pertama, saya akan mengambil contoh. Anggap saja, maaf kalau benar diri kamu sedang bermasalah dengan kedua orang tua. Dan saya akan ambil contoh seandainya kedua orang tua kamu masih hidup ya. Nanti bagi yang kedua orang tuanya sudah dipanggil Tuhan, akan saya jabarkan caranya di video ini juga kok. Ya, kamu fokus aja dulu, dengerin. Kalau orang tua kamu masih hidup dan kamu ingin bisa secara sekejap memaafkan mereka, cukup lakukan dua hal. Dua hal aja, nggak banyak kok. Apa itu, Mas? Yang pertama, ini justru paling susah dan paling aneh tapi masuk akal. Apa coba? Betul, kamu hubungi mereka. Ketika kamu menghubungi mereka, kamu cukup katakan begini, Pak atau Bu, terima kasih ya sudah menjadi orang tua yang baik buat saya. Pak, terima kasih ya sudah menjadi ayah yang baik buat saya. Bu, terima kasih ya sudah menjadi ibu yang baik untuk diri saya selama ini. Mereka akan bingung. Bahkan mungkin mereka akan menganggap kamu tidak jelas. Tapi sadar deh, coba kamu nanti praktekin ya. Ketika kamu melakukan hal itu, di saat itu juga rasa benci kamu berkurang jauh kepada mereka. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Ya. Nah, cara yang pertama adalah menelpon mereka atau menghubungi mereka atau bahkan menghampiri mereka. Kemudian katakan, terima kasih ya Pak sudah jadi ayah yang hebat. Terima kasih ya Bu sudah jadi ibu yang hebat. Lakukannya berapa kali, Mas? Sesering mungkin. Terima kasihlah. Terima kasihlah kepada diri kamu sendiri yang mau melakukan ini sesering mungkin.
Ya, terima kasih kepada diri sendiri itu dengan cara berterima kasih kepada rasa bencimu. Siapa? Ya orang tua dalam hal ini. Kamu terima kasih, Bu, karena sudah menjadi ibu yang hebat bagi saya. Terima kasih, Pak, sudah menjadi bapak yang hebat untuk saya selama ini. Nah, itu kan orang tua, Mas. Bagaimana seandainya yang membuat saya benci ini, maaf banget, bukan kedua orang tua? Sama. Kamu hubungi orang itu, ya, kamu katakan terima kasih ya, kamu pernah menjadi orang yang baik untuk saya. Wah, cara ini akan membuat orang itu bingung, tapi hati kamu jadi lega karena bisa melawan kebencian yang selama ini datang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua gimana? Simple. Setiap kali kamu berdoa, doakan mereka orang-orang yang kamu benci tadi. Doakan seolah-olah mereka adalah orang yang kamu sayang selama ini. Contoh, kamu doakan, ya Tuhan, saya doakan bapak saya, berikanlah beliau kebahagiaan, kebaikan, dan kemudahan dalam hidupnya. Amin. Seandainya bapak kamu tuh yang bikin kamu dulu sakit hati. Kalau seandainya ibumu, sama. Ya Tuhan, saya doakan ibu saya, berikanlah ibu saya kebahagiaan, kelapangan rizki, dan kesehatan terbaiknya. Amin. Wah, kalau kamu bisa melakukan dua hal ini aja, kamu akan jadi sosok yang paling beruntung. Kenapa? Karena rezekimu akan membaik disebabkan rasa bencimu di hati kepada mereka sudah pudar. Ini fakta deh, praktekin ya. Nah, bagaimana kalau kedua orang tuamu sudah dipanggil Tuhan? Nah, ini yang paling efektif nih. Ya, paling efektif kenapa? Karena ini harus dilakukan setiap hari. Gimana caranya, Mas? Pertama, kamu cari orang-orang yang berkebutuhan untuk kamu tolong. Ya, bisa orang yang ada di depan matamu, bisa juga ada orang-orang yang butuh bantuan, contohnya di aplikasi Kita Bisa tuh. Oke? Nah, kemudian ketika kamu ingin menolong mereka, kamu berdoa dulu dalam hati. Ya, berdoanya contohnya begini, ya Tuhan, saya niat sedekah saat ini untuk ibu saya, sebut namanya, atau bapak saya, sebut namanya. Berikanlah mereka kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan. Saya ikhlas. Saya ulangi ya. Kamu mau sedekah nih, ya. Kamu niatkan dulu dalam hati, ya Tuhan, saya niat bersedekah kali ini untuk ibu saya, sebut namanya, atau untuk bapak saya, sebut namanya. Berikanlah mereka atau berikanlah beliau kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan di sana. Saya ikhlas. Harus ada saya ikhlasnya di bagian akhir. Habis itu kamu sedekah, udah. Ketika kamu melakukan itu rutin, itu kebencian kamu pelan tapi pasti pudar. Dan lagi kamu dapat berkah, karena bersedekah atas nama orang tua itu berkahnya berkali lipat. Jadi dari sini, sekarang benar-benar diri kamu tuh cuman punya pilihan dua, teman-teman. Mau masa depan yang kamu tuju atau masa lalu yang kamu kenang. Kalau diri kamu betul-betul adalah sahabat pagar kehidupan dan cinta dengan dirimu sendiri, mau bersyukur sama Tuhan atas hidup yang dikasih setiap hari, fokusnya ke masa depan ya. Masa lalu itu tidak untuk selamanya dikenang. Kenang yang baik-baik aja, tapi yang buruk-buruk kita maafkan pelan tapi pasti dengan cara seperti ini, cara yang masuk akal. Praktekin deh, lihat hasil yang akan terjadi dalam hidup kamu. Ketika kamu bisa memudarkan rasa bencimu kepada orang yang paling menyakitimu, di saat itulah rezekimu akan membaik pelan tapi pasti. Lancarkan keran rezekimu agar rezeki dari Tuhan bisa mampir ke dalam hidup kamu dengan selancar-lancarnya. Dengan apa? Betul, dengan rajin memaafkan mereka yang membuat kamu benci kepada mereka. Cara ini salah satunya ya, praktekin. Ini emas dan ini kenyataan. Masuk akal loh, ya.